Apa itu segitiga exposure? Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ISO, shutter speed, dan juga aperture. Kita akan membahas antara hubungan ketiganya, yaitu ISO, shutter speed, dan juga aperture. ISO, shutter speed, dan aperture adalah tiga komponen dari fotografi yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Inilah yang disebut segitiga exposure. Perubahan satu elemen saja akan mempengaruhi perubahan elemen-elemen lainnya. Exposure juga bisa mengatur bagaimana cahaya masuk ke kamera kita. Di dalam display kamera kita ada beberapa angka indikator. Angka indikator ini menunjukkan shutter speed, aperture, dan juga ISO. Terdapat pula garis-garis grafis. Garis grafis inilah yang menunjukkan indikator exposure. Mari kita fokus ke dalam garis exposure. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar. Jika indikator exposure semakin ke kiri, maka gambar akan terlihat gelap dan seperti kurang cahaya, dinamakan dengan underexposure. Dan jika garis exposure semakin ke kanan, maka gambar akan terlihat terang dan seperti kebanyakan cahaya. Ini disebut dengan overexposure. Dan bagaimana jika garis exposure berada di tengah-tengah, yakni gambar akan terlihat pas dan tidak gelap dan juga tidak terang. Ini disebut dengan correct exposure. Mari kita lihat perbandingan tiga gambar tersebut. Terlihat perbedaannya kan? Pertanyaannya adalah, haruskah kita mengatur exposure selalu berada pas di tengah agar cahaya yang pas? Jawabannya adalah tidak. Tentu saja pengaturan exposure berdasarkan kondisi cahaya dan konsep foto yang dibuat. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengatur exposure agar tidak under atau overexposure? Caranya dengan mengatur nilai ISO, nilai shutter speed, dan nilai aperture. Kita harus mencari nilai ISO, nilai shutter speed, dan nilai aperture agar mendapat keseimbangan dari ketiganya. Dari keseimbangan inilah akan menentukan exposure yang pas. Di dalam kamera modern saat ini, kita bisa mengaturnya dalam mode auto, dan kamera secara otomatis menentukan nilai aperture, shutter speed, dan ISO untuk mendapatkan exposure yang optimal. Kita menggunakan efek foto panning, slow speed, fresh, dan efek-efek foto yang lainnya. Ini merupakan hasil dari pengaturan segitiga exposure. Cobalah kita bereksperimen, gunakan mode manual atau auto di kamera kita dan analisa setiap hasil foto yang kita dapatkan. Apa itu shutter speed? Shutter speed kita sebut juga dengan kecepatan rana. Shutter speed sendiri di dalam kamera merupakan jendela atau tirai yang dapat membuka dan juga menutup. Ketika shutter terbuka, maka cahaya akan masuk dan mengenai bidang sensitif cahaya. Dulu bidang sensitif kamera biasa kita sebut dengan film, tetapi sekarang sudah dikenal dengan sensor. Kapan atau cepatnya shutter terbuka diatur oleh speed. Jadi, shutter speed adalah rentan waktu jendela di depan sensor atau film terbuka dan mengatur berapa lamanya sensor atau film terkena cahaya. Semakin cepat shutter, cahaya masuk ke dalam sensor semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin lambat shutter, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor lebih banyak. Dalam kamera kita, shutter speed diukur dalam satuan detik, 1/2000, 1/1000 detik, 1/500 detik, dan seterusnya. Dalam kamera modern saat ini, ada fitur yang namanya bulb, yaitu membuka dan menutup shutter secara manual selama yang kita inginkan. Jika kita mengatur kecepatan shutter di 1/1000 detik, maka cahaya yang masuk akan lebih sedikit dibanding dengan yang 8 detik. Kemudian, apa efek yang kita dapat dari pengaturan shutter speed? Coba kita lihat contoh berikut ini. Kita akan mencoba memfoto objek tangan yang bergerak dengan kecepatan shutter speed yang berbeda. Foto yang pertama yaitu menggunakan shutter speed yang cepat, yaitu 1/1000 detik. Hasil foto akan terlihat fokus dan tangan terlihat seperti tidak bergerak.
Ini yang disebut dengan pembekuan gerakan atau freeze. Kemudian yang kedua, kita coba untuk menggunakan shutter speed di 1 detik. Foto akan terlihat blur dan tangan seperti bergerak. Ini yang disebut dengan efek pergerakan atau motion. Coba kita bandingkan, terlihat perbedaannya kan? Ingat, jika kita menggunakan shutter speed yang cepat, maka cahaya yang masuk ke sensor akan sedikit, dan efek yang didapat adalah pembekuan gerakan atau freeze. Sebaliknya, jika kita menggunakan shutter speed yang lambat, maka cahaya yang masuk ke sensor akan lebih banyak, dan efek yang didapat adalah pergerakan atau motion. Mana yang lebih baik, menggunakan shutter speed dengan cepat atau shutter speed yang lambat? Tentunya tergantung dengan kebutuhan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.